Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita lagi untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita akan menikmati perjamuan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memulaikan ibadah ini dengan pujian dan doa kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, ialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyikan pujian ini lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Dia adalah juru selamat kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, ialah semua
Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti pujian ini berkata, Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau ya Tuhan. Biar selamanya kami selalu mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan hari ini biarlah kami berikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami memberikan puji-pujian yang terbaik untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu dan kami, para penyembah-penyembah-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami sampai di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin menikmati Engkau melalui puji-pujian ini. Urapi kami semua Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita oleh karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Dan mari kita memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita mau nyanyikan pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, haleluya, haleluya. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Nyanyikan pujian ini sebagai orang-orang yang menang. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan bagi orang-orang yang sudah menang oleh karena kuasa salib itu. Haleluya. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, nyanyi bersorak bagi Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Salib Kristus membawa kemenangan. Salib Kristus itulah juga yang akan terus menolong kita, mengingatkan kita bahwa di dalam salib itu ada pertolongan, ada darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita. Dia yang sudah mengampuni kita. Mari kita nyanyikan pujian, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. yang lemah Dia kuatkan. Amin. Haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Amin. Haleluya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah,
kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Saatnya kita mau mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan itulah iman kita akan terus dikuatkan. Supaya kita bisa berjalan melalui kehidupan ini dan menurut kehendak firman Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang menang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bersama Yesus kita akan kuat. Kita akan nyanyikan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, kau pegangku dengan tangan kananmu yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus kau beriku kemenangan. Yesus kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus kau beriku kemenangan. Lagi nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku tidak takut sebab Engkau Yesus Allahku yang selalu akan menyertaiku. Haleluya. Nyanyi dengan imanmu. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Yesus buat pengorbanan-Mu. Kau boleh tebus kami Tuhan. Dosa kami boleh disucikan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan kami mau lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar, hidup kami dipulihkan, kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapatkan kedamaian daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan terus membawa kami menuju ke jalan yang benar Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hidupnya, biarlah lewat apa yang dia katakan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali pada kesempatan ini kita akan mengikuti pemberitaan firman Allah. Karena firman Allah lah yang akan menjadi pelita terang dalam kehidupan kita. Sebab itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nikmati, terima kebenaran firman Allah. Dan firman Allah pada hari ini mengambil tema salib Kristus membawa kemenangan. Apa yang menarik dari sepotong salib? Bentuknya saja biasa, tidak menarik, terbuat dari kayu yang kasar, dan salib itu pun penggunaannya adalah untuk para penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan, menjalani hukuman, digantung di kayu salib. Sehingga memang tidak ada yang menarik sebenarnya dari salib itu. Tetapi mengapa kemudian kita bisa mengambil salib Kristus membawa kemenangan? Bedanya adalah ketika salib itu, pada salib itu tergantung sosok Yesus. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, Yesus yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi diadili dengan cara yang tidak adil, kemudian harus menjalani penderitaan, siksaan, sampai di kayu salib. Tetapi peristiwa itulah, ya, penyiksaan Yesus, kematian Yesus, tapi kemudian Yesus kita tahu bersama-sama bangkit kembali, itulah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Sebab itu, salib itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya, peristiwa itu menjadi sesuatu peristiwa yang sangat penting. Suatu peristiwa yang berarti dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ayat pokok kita diambil dari suratan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa maksudnya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Tetapi dalam semuanya itu. Apa maksud dalam semuanya itu? Kalau kita mundur ke ayat ke-35, kita akan melihat apa maksud dalam semuanya itu. Maksud dari dalam semuanya itu adalah dalam penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kesulitan, penindasan, aniaya tidak akan membuat kita terpisah dari kasih Allah. Kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita bisa keluar sebagai orang-orang yang menang. Atau bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang? Ayat pokok kita tadi katakan, ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita bisa menang atas penindasan, atas kesesakan, atas aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang sekalipun, karena ada Dia yang telah mengasihi kita. Dia itulah Yesus Kristus yang sudah tergantung di kayu salib. Dia itulah yang sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk keluar sebagai pemenang. Karena Dia sudah mengalami semuanya. Yesus yang sudah mengalami penderitaan, Yesus yang sudah mengalami siksaan sampai di kayu salib, tapi kemudian mati dan Dia bangkit kembali. Karena Dia mengasihi kita. Bahkan dalam firman Tuhan katakan, Dia sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Ketika kita masih berdosa, kita masih dalam kehidupan yang jahat, Allah sudah mengasihi kita. Dan karena kasih Allah, Dia kemudian mati bagi kita, tergantung di kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Dan karena Dia sudah mengalami kemenangan, maka kita juga dapat mengalami kemenangan. Apa yang dialami oleh Yesus? Dia menang karena kuasa dari Allah itu. Dia menang atas dosa. Dia menang atas pencobaan. Dia menang atas dunia ini. Firman Tuhan katakan, Dia menang atas si jahat atau si iblis. Dia menang atas kematian. Dan Dia menang atas semua musuh. Ya, kita tahu kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana iblis coba untuk menjatuhkan Yesus, mencoba Yesus. Tapi Yesus menang. Yesus dapat mengalahkan iblis dengan segala macam tipu dayanya itu. Yesus menang juga atas kematian. Karena terbukti ketika Yesus mati, kemudian 3 hari Dia bangkit kembali. Artinya maut, kematian tidak dapat menahan Yesus tinggal di dalam kubur. Dan kalau Yesus sudah menang, maka kita juga harus bisa menang. Kenapa? Karena salib Kristus itu, salib itulah yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus Yesus. Kita yang tadinya tercerai-berai, kita yang tadinya hidup dalam dosa, kita yang hidup dengan kesukaan kita menuruti hawa nafsu daging kita. Sementara Yesus adalah sosok yang kudus, suci, Dia adalah anak Allah. Tidak bisa dipersatukan. Tapi dengan salib itu, ketika semua dosa manusia ditanggungkan pada Yesus, Dia mati untuk kita, maka disitulah terjadi persatuan antara orang-orang yang percaya, artinya orang-orang yang mau mengakui Yesus sebagai juru selamat, dengan Yesus sendiri. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita menjadi satu dengan Yesus dalam kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan Yesus dalam kebangkitannya. Ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di tujuannya, Yesus mempersatukan kita dengan Allah, supaya kita menghilangkan atau kita meninggalkan tubuh yang lama yang penuh dengan dosa itu, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Apa kemenangan apa yang kemudian menjadi bagian kita sebagai manusia? Sebagai orang yang sudah dipersatukan dengan Allah. Orang yang karena jalan salib itu kemudian kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi orang-orang yang percaya. Kalau Yesus mengalami kemenangan, maka kita juga harus dapat mengalami kemenangan. Sama seperti Yesus, kita juga mengalami kemenangan atas kuasa dosa, atas kekuatan dosa. Rasul Paulus dalam suratan Roma katakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paulus tahu bahwa dia seperti terperangkap dalam tubuh yang berdosa ini, karena lahir sudah dalam keadaan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan dari tubuh yang berdosa ini? Roma 7:5 katakan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita sebagai manusia yang celaka dapat melepaskan diri dari tubuh yang maut ini. Tubuh yang berdosa ini. Karena ada penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita juga akan menang mengatasi pencobaan." Paulus juga menulis dalam suratan 1 Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa yang kita alami, keberatan, pencobaan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan itu berlaku dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita untuk bertahan. Sebab itu ayat itu katakan, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Lanjutnya ayat itu katakan, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Allah setia. Allah mengerti. Allah paham sampai di mana kekuatan kita. Sebab itu Dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita mengalami pencobaan itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah izinkan pencobaan, keberatan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas katakan, pada waktu kita dicobai, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga semua pencobaan itu dapat kita tanggung. Puji Tuhan, kita menang mengatasi pencobaan. Dan kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga sanggup menang atas dunia ini. Menang atas kuasa-kuasa dunia. Penguasa-penguasa dunia yang mau menjatuhkan kita. Penguasa-penguasa udara yang menjadi penguasa dunia yang mempengaruhi kekuasaan di dalam dunia ini. Yang akan mencelakakan kita. Kita juga dapat menang atas dunia ini. Suratan 1 Yohanes pasal yang kelima. Dengan jelas di situ dikatakan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan kelima katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa, tapi kemudian percaya akan pekerjaan Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan, pengorbanannya itu yang sudah menghapuskan dosa,
maka kita menjadi orang yang baru, orang yang diperbarui. Kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan dari Allah. Sebab itu semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, kita juga dapat mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman yang ada di dalam hati kita. Keyakinan kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Keyakinan kita bahwa Yesus dapat menolong kita. Keyakinan kita bahwa Yesus akan dapat memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi banyak permasalahan. Ayat 5 dari 1 Yohanes 5 katakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang dapat mengalahkan dunia? Saudara dan saya. Kita yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kita yang sudah ditebus oleh Allah. Kita yang percaya akan pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Kitalah yang akan dapat mengalahkan dunia dengan iman kita. Kita juga akan menjadi pemenang di dalam Kristus atas si jahat, atas perbuatan-perbuatan iblis. Iblis adalah tokoh utama dari terjadinya kekacauan di dalam dunia ini. Iblis menjadi tokoh utama yang membawa manusia menjadi orang-orang yang begitu jahat. Iblis adalah tokoh pertama yang membuat manusia terikat di dalam dosa. Tetapi kita dapat menang atas si jahat ini. Kita dapat menang dari iblis. Sebab di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, firman Tuhan menulis, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kita sanggup menang, kita sanggup mengalahkan si jahat iblis dengan kuasanya itu. Oleh darah anak domba. Oleh darah Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib itu. Darah yang tercurah di bukit Golgota itu. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Itu yang menyanggupkan kita, memberikan kemampuan kepada kita, supaya kita dapat mengalahkan iblis dengan segala kejahatannya. Maka seperti Yesus sudah menang atas iblis, Yesus menang atas segala tipu daya iblis, pencobaan-pencobaan yang disampaikan oleh iblis, kita juga dapat menang dari kuasa iblis itu. Dan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, umat tebusan Allah, kita juga akan sanggup menang atas kematian. Kita menang atas kematian. Sebab apa? Sebab Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mengalami kematian, tetapi dia bangkit. Sebab itu dia katakan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lanjut ayat itu katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Orang yang sudah hidup dan percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Tubuh jasmani kita ada batas umurnya. 70-80 tahun, lebih dari itu adalah kesukaran belaka. Kemudian kita menjadi tua,
tubuh menjadi semakin lemah, merosot, akhirnya mati. Semua itu adalah akibat dosa. Tetapi jelas dikatakan bahwa yang percaya kepadaku, yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tubuhnya mati, tapi jiwa dan rohnya itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita menjadi percaya, kalau kita meyakini pekerjaan Yesus itu, penyelamatan yang sudah Dia kerjakan, sehingga sekalipun tubuh mati, kita tetap hidup. Roh dan jiwa kita tetap hidup. Bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu, bahwa nanti pada saat kedatangan Yesus kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya itu, kita yang sudah mati, semua orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan kembali. Dan kepada mereka akan diberikan tubuh yang baru. Jadi, apa yang dialami oleh Yesus, Dia mati kemudian Dia bangkit, juga akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Ada kematian secara tubuh, tapi kemudian Tuhan akan bangkitkan lagi. Kalaupun kita mati secara tubuh, roh dan jiwa kita naik Pencipta kita, selama kita tetap mempertahankan iman, selama kita percaya akan hal itu. Dan sebagai orang-orang percaya, maka karena kemenangan Yesus yang sudah Dia lakukan, yang sudah terjadi, kita juga sebagai orang percaya dapat ambil bagian di dalam kemenangan itu. Jadi bukan hanya Yesus yang mengalami kemenangan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, juga mengalami kemenangan. Ketika seorang pemimpin peperangan memenangkan peperangan, maka seluruh pasukan di belakangnya itu juga mengalami kemenangan. Begitu juga dengan Kristus. Ketika Kristus menang, maka kita semua sebagai pengikut Kristus juga akan ambil bagian dalam kemenangan itu. Ya, sebab itu Paulus juga menulis dalam suratan Filipi kepada jemaat Filipi, dia katakan segala perkara, segala sesuatu yang kita alami dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka kita percaya bahwa kalau Yesus mengalami kemenangan, kita juga akan mengalami kemenangan. Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, kita juga mengalami kematian dan kebangkitan. Yesus mengalami penyiksaan, Yesus mengalami penderitaan, tetapi kemudian Allah mengangkat Dia. Kita juga akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kesakitan, tetapi Allah juga akan mengangkat kita. Kemenangan kita yang terakhir ada bersama-sama di dalam Yesus. Kita akan alami hal itu. Kitab Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat 26, situ dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi orang-orang yang menang. Dan untuk menang adalah mereka yang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kalau kita mau mengalami kemenangan sama seperti yang Kristus alami, kita harus dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, sampai akhir hayat hidup kita ini. Kita bertahan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Kemenangan itu akan dikaruniakan kepada kita. Bahkan kepada kita Dia akan berikan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu pasal 2 ayat 26 katakan,
Dan kepada kita juga akan dikaruniakan bintang timur. Hal-hal yang mulia yang akan diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita keluar sebagai pemenang. Kita bisa keluar sebagai pemenang karena atau kalau kita dengan setia melakukan pekerjaannya. Melakukan apa yang dia percayakan kepada kita. Jadi jangan mundur sebagai anak Tuhan. Jangan mundur karena kesusahan. Jangan mundur karena ada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Jangan mundur karena ada kesusahan dalam hidup kita. Tetapi terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita kerjakan terus. Maka saya percaya kemuliaan akan menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya, itu akan menjadi bagian kita. Dan kita akan mengalami kemenangan yang lengkap, kemenangan yang sempurna pada akhir zaman. Ketika semua sudah berlalu, penghukuman Allah sudah turun bagi dunia ini, maka kita akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang selengkap-lengkapnya. Wahyu pasal 21 ayat 1-3 katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemenangan yang selengkap-lengkapnya akan menjadi bagian kita. Kita yang bertahan dalam iman, kita yang terus mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Kita akan mengalami langit dan bumi yang baru. Kota yang kudus itu yang turun dari sorga. Dan Allah membangun kemahnya di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak lagi mengalami peperangan. Kita tidak lagi mengalami kesakitan. Kita tidak lagi mengalami penderitaan. Kita hanya akan menikmati kemenangan. Karena apa? Karena pekerjaan Yesus di kayu salib. Penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kematian yang sudah menjadi bagiannya. Tetapi kematian tidak bisa menahan Yesus dalam kubur. Yesus bangkit. Artinya Yesus mengalahkan maut. Dia sudah menang. Dan kita juga sebagai orang percaya mengalami kemenangan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menang, maka kita akan melihat pada akhirnya segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Segala sesuatu yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, salib bukan hanya sesuatu yang berbentuk kasar, sesuatu yang tidak istimewa. Salib menjadi sesuatu yang berarti karena ada Kristus ketika disalibkan pada tempat itu. Dan kalau Kristus ada pada salib itu untuk menebus kita, Kristus itulah yang akan membawa kemenangan bagi kita. Salib itu menjadi berarti bagi kita karena kemenangan Kristus, dan kita pun akan menang oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita akan makan dari tubuh Kristus, minum dari darah Kristus. Nikmati kemenangan di dalam Tuhan. Karena Kristus sudah menang bagi kita. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan, kami sudah mengerti bahwa hanya dengan kemenangan Kristus atas maut, Kristus yang sudah mati bagi kami, tapi Kristus juga yang sudah bangkit bagi kami, yang menandakan bahwa Dia sudah menang atas segala kuasa dosa,
Maka kami juga sebagai orang-orang yang percaya, kalau kami tetap bertahan di dalam iman kami, kalau kami juga tetap bertahan di dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami juga akan menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kami. Semua peperangan, semua penderitaan, kesusahan yang kami alami hanya sementara, Tuhan. Karena Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar bagi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Kemenangan menjadi bagian kami. Kalau kami hidup bersama-sama dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kami. Dan kami juga tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyatu dengan Tuhan di dalam perjamuan Tuhan. Kami berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagunya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus sayang, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus sayang, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus sayang. Kita angkat tangan kanan kita dengan roti pada tangan kanan kita. Firman Allah katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus yang sudah diberikan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dengan cawan anggur pada tangan kanan kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum darah Kristus. Darah yang tercurah untuk mengampuni dosa kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya bebas oleh Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekali lagi saya bebas oleh darah. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Kami sudah bebas dari segala dosa yang mengikat kami. Kami sudah mengalami kemenangan dalam Kristus. Karena Kristus sudah lebih dahulu menang atas segala kuasa maut. Atas segala kuasa jahat yang mau mengikat. Dan karena Engkau menang Tuhan, kami juga boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menikmati kemenangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebab itu ajar kami juga untuk tetap setia mengiring Tuhan. Untuk terus melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami tetap melakukan pekerjaan-Mu, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami boleh menunggu sampai pada saatnya. Kemuliaan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu di kayu salib yang sudah mengorbankan diri-Mu bagi keselamatan kami. Biar kami terus menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan terus kami peringati. Dan kami memberitakan tentang Injil-Mu. Memberitakan tentang apa yang Tuhan sudah alami untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan melalui kehidupan kami juga banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan lemah, mereka yang dalam keadaan berduka mungkin Tuhan hiburkan dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa dan menyembuhkan mereka. Mujizat terjadi, tanda-tanda heran masih terjadi di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.